Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswa Bapak sekalian, hari ini kita akan memasuki tentang materi keragaman etnik budaya Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu etnik, apa itu budaya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita menunjukkan suku-suku bangsa Indonesia. Yang kedua, menunjukkan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, menunjukkan pakaian adat yang ada di Indonesia. 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, inilah yang akan Bapak sampaikan kepada kalian nantinya. Maka Bapak harapkan siswa-siswi Bapak sekalian, apa yang Bapak uraikan nanti tolong diamati, disimak bersama-sama. Jadi baiklah, Bapak ingin menjelaskan tentang apa itu etnik dan apa itu budaya. Oke. Etnik merupakan golongan manusia atau sekelompok manusia mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Itu yang dinamakan dengan etnik. Sementara budaya terbentuk dari sekumpulan orang yang menghasilkan suatu budaya yang terjadi dari kebiasaan para anggotanya. Berarti di sini budaya adalah pengertian budaya yang paling mendasar adalah kebiasaan. Berarti kebiasaan masyarakat. Berarti apa yang sering dilakukan oleh masyarakat tersebut itu dinamakan dengan budaya. Baiklah siswa-siswi Bapak sekalian, jadi kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang telah Bapak sampaikan tadi ada 4. Ya, salah satunya yang pertama tadi tentang masalah menunjukkan keragaman suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, tentang keragaman suku-suku yang ada di Indonesia ini, Bapak mengambil ada 5 suku yang ada di Indonesia dengan ciri khasnya dan budayanya masing-masing. Yang pertama ada suku Dayak. Suku Dayak ini ciri khasnya yang perempuannya di sana menggunakan anting-anting yang banyak di telinganya. Dan yang kedua ada ciri khas dengan suku Toraja. Suku Toraja ini di mana ciri khas budayanya adalah yang kuburannya berada di atas tebing-tebing. Sementara lagi yang ketiga ada suku Madura. Suku Madura apa sih ciri khas budayanya? Ciri khas daripada suku Madura ini adalah tradisi mereka adalah karapan sapi. Selanjutnya ada suku Baduy. Suku Baduy banyak menghasilkan kerajinan tangan. Berarti keterampilan suku Baduy ini banyak yang mereka hasilkan. Sementara satu lagi ada suku Batak. Suku Batak ini terkenal dengan daripada tari tortornya. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, yaitu tentang menunjukkan rumah adat yang ada di Indonesia. Di mana di sini Bapak ingin mengambil sebagai sampel saja sebagian rumah adat yang terunik di Indonesia. Ada 5 rumah adat yang terunik di Indonesia, yaitu salah satunya rumah adat yang namanya rumah adat Krung Badi. Krung Badi ini berada di Banda Aceh atau di Aceh, di Provinsi Aceh. Yang kedua ada rumah adat Gadang. Itu tepatnya berada di Sumatera Barat. Dan yang ketiga ada rumah adat Rakit. Itu berada di Bangka Belitung. Yang keempat ada rumah adat Gapura Candi. Gapura Candi Bentar namanya. Itu berada di daerah Bali. Dan yang kelima ada rumah adat Tongkonan. Itu berada di Sulawesi Selatan. Nah, inilah beberapa rumah adat yang ada dan yang terunik di Indonesia. Nah,
mari kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, di mana di sini menunjukkan tentang lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Di sini Bapak ingin mengambil beberapa sampel saja lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Pertama, ada lagu daerah yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, di mana di sini ada lagu daerah yang dinamakan dengan lagu Bungong Jempa judulnya. Nah, selanjutnya ada lagu Butet, itu berasal dari Sumatera Utara. Terus ada lagu Tudung, itu berasal dari Sumatera Barat. Sementara lagu Timang Timang itu berasal dari Provinsi Riau. Nah, mari kita lihat salah satu lagu daerah yang ada di wilayah Nanggro Aceh Darussalam yang berjudul Bungong Jempa. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Menyaksikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Aceh tadi. Itu adalah lagu daerah Bungong Jempa. Tentu setelah mendengar lagu tersebut menambah semangat kita untuk belajar. Sekarang mari kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu tentang masalah keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, marilah kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang keempat, di mana tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini yang terakhir. Yang mana tujuan pembelajaran kita tadi menyinggung masalah tentang pakaian adat. Itu Bapak juga ingin mengambil beberapa sampel saja pakaian adat yang ada di daerah kita Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat yang namanya dengan pakaian adat Ule Balang. Itu adalah pakaian adat yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua ada pakaian adat yang namanya pakaian adat Ulos. Itu berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada pakaian adat Melayu. Itu berasal dari Riau. Dan yang keempat ada pakaian adat Betawi. Itu berasal dari DKI Jakarta. Itulah beberapa contoh budaya yang ada di wilayah Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari 4 tujuan pelajaran kita tadi, adapun manfaat untuk keragaman budaya bagi bangsa kita Indonesia, ada beberapa hal. Yang pertama, dapat memperkaya pembendaraan budaya bangsa. Yang kedua, ada potensi keragaman budaya dapat dijadikan objek pariwisata. Yang ketiga, pemikiran yang timbul dari sumber daya manusia di masing-masing daerah. Dan yang keempat, keragaman budaya dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mendorong integrasi nasional. Baiklah, setelah kita mempelajari manfaat keragaman budaya tadi, maka sampai di sinilah pertemuan kita kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.